Hai semuanya, berjumpa kembali dengan saya. Tetapi kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu mengenai barisan dan deret bilangan aritmatika. Fun and easy learning with Morita. Baiklah, saya akan mulai pembahasan kali ini, yaitu dengan menampilkan contoh-contoh barisan bilangan aritmatika. Contoh yang pertama adalah 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Barisan bilangan ini termasuk barisan bilangan aritmatika karena antar satu bilangan dengan bilangan yang lainnya terdapat kenaikan yang sama, yaitu 2. Dari 3 ke 5 mengalami penambahan 2, dari 5 ke 7 mengalami penambahan 2, begitu juga seterusnya. Dari barisan bilangan ini tampak bahwa suku pertamanya dan berikutnya akan dilambangkan dengan A adalah 3. Dan bedanya atau B sama dengan 2. Beda dapat kita peroleh dengan cara mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, yaitu 5 dikurang 3. Atau mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua, yaitu 7 dikurangin 5, dan seterusnya. Berikutnya adalah barisan bilangan 55, 50, 45, dan 40. Barisan bilangan ini merupakan juga barisan bilangan aritmatika karena antara bilangan pertama dengan bilangan kedua terdapat penurunan 5. Antara bilangan kedua dengan bilangan ketiga juga terdapat penurunan 5. Jadi suku pertamanya atau A-nya adalah 55 dan bedanya adalah min 5. Yang kita peroleh dengan cara mengurangkan 50 dengan 55 atau 45 dengan 50. Jadi itu adalah merupakan ciri dari barisan bilangan aritmatika. Sekarang bagaimana kalau misalnya dari barisan-barisan bilangan tersebut kita diminta untuk mencari suku yang ke-100 atau bilangan yang ke-100 dari barisan bilangan tersebut. Tentu saja kita bisa saja melakukannya dengan cara manual, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu kita memerlukan rumusnya. Rumus untuk mencari suku ke n dari suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, di mana A adalah merupakan suku pertama, B adalah beda, N adalah ke berapanya. Jadi kalau misalnya kita diminta mencari suku ke-50, maka N-nya adalah 50, dan suku ke-50-nya itu sendiri dilambangkan dengan UN atau U50. UN plus sama dengan A plus N min 1 kali B adalah merupakan rumus dasarnya. Kita bisa mengembangkan rumus tersebut untuk mencari rumus cepatnya. Kita akan lihat UN atau suku pertama adalah A. Jadi kita tahu bahwa U1 adalah A. Bagaimana dengan U2? Berarti kita akan menggantikan N-nya dengan angka 2. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B dengan menggantikan N-nya dengan 2. Jadi U2 sama dengan A plus 2 min 1 kali B. 2 min 1 adalah 1, 1 dikali B adalah B. Maka U2 adalah A plus B. Lalu bagaimana dengan U3? Kembali kita gantikan N-nya dengan 3. Jadi A plus 3 min 1 kali B sama dengan A plus 2B. Sekarang sudah mulai tampak ya polanya ya. Jadi kalau U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus 2B. Bagaimana dengan U10? Ya, kita akan gantikan kembali nilai N-nya dengan 10. Jadi A plus 10 min 1 kali B sama dengan A plus 9B. Sekarang bagaimana kalau U100? Mudah sekali, karena polanya sudah tampak. Benar, U100 adalah A plus 100 kurang 1 kali B sehingga menjadi A plus 99B. Nah, ini adalah rumus cepat untuk mencari UN dari suatu barisan bilangan aritmatika. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah suku ke-30 dari barisan bilangan 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Pertama-tama sebaiknya kita menuliskan dahulu diketahui dan ditanyanya. Jadi barisan bilangan tersebut diketahui A-nya adalah 10,
B-nya adalah 3 yang kita dapatkan dari 13 kurang 10. Dan yang ditanya adalah U30. Kita akan masukkan ke rumus yang tadi sudah kita bahas. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A-nya akan digantikan dengan 10 dan B-nya akan digantikan dengan 3. Jadi U30 sama dengan 10 plus 30 min 1 dikali 3. 30 min 1 adalah 29, sehingga U30 sama dengan 10 plus 29 dikali 3. Harus kita kalikan dulu ya 29-nya dengan 3, jangan ditambahkan dulu dengan 10. Jadi 10 ditambah 87 sehingga hasilnya adalah 97. Jadi suku ke-30 dari barisan bilangan 10, 13, 16, 19, dan seterusnya adalah 97. Jelas ya? Kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiga sama dengan 13 dan suku ketujuh sama dengan 29. Tentukanlah suku ke-25. Pertama-tama kita tuliskan dulu diketahuinya. U3 sama dengan 13, U7 sama dengan 29, dan yang ditanya adalah U25. Kalau kita ingat kembali rumus yang tadi, untuk mencari UN, kita harus lebih dahulu mengetahui nilai A, B, dengan N. Dari soal ini, kita belum mengetahui nilai A dan B. Oleh karena itu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari nilai A dan B-nya. Bagaimana kita mencarinya? Kita akan kurangkan U7 dengan U3. Dan kita akan menggunakan rumus cepat yang tadi sudah kita bahas. Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu yang lebih besar yaitu U7. U7 rumus cepatnya adalah A plus 6B, di situ sama dengan 29. Dan kita kurangkan dengan U3. Rumus cepatnya adalah A plus 2B yang hasilnya sama dengan 13. Ketika kita kurangkan, A dikurang dengan A akan habis. 6B dikurang 2B akan menjadi 4B. Dan 29 dikurang 13 adalah 16. Jadi 4B sama dengan 16. Maka B adalah 16 per 4 sama dengan 4. Setelah kita memperoleh nilai B, kita harus mencari nilai A. Dengan cara memasukkan B ke dalam salah satu persamaan, apakah U7 ataupun U3. Saya akan memasukkannya ke rumus yang U3, yaitu A plus 2B sama dengan 13. Akan saya ganti nilai B-nya dengan 4 sehingga menjadi A plus 2 kali 4 sama dengan 13. A plus 8 sama dengan 13. Maka kita cari A-nya dengan cara memindahkan 8 ke sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi A sama dengan 13 kurang 8 sama dengan 5. Setelah kita memperoleh nilai A dan B, baru kita bisa mencari U25. Rumus cepat dari U25 adalah A plus 24B sama dengan A-nya kita ganti dengan 5 dan B-nya kita ganti dengan 4. Jadi 5 plus 24 dikali 4 sama dengan 5 plus 96. Jadi hasilnya adalah 101. Jadi suku ke-25 dari barisan bilangan tersebut adalah 101. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan deret bilangan aritmatika. Apa yang dimaksud dengan deret bilangan? Deret bilangan artinya adalah jumlah n suku pertama. Jadi misalnya kita diberikan suatu deret bilangan aritmatika dan kita diminta mencari jumlahnya. Misalnya jumlah 30 suku pertama dari suatu deret bilangan aritmatika. Kalau tadi suku ke n dilambangkan dengan UN, maka deret bilangan dilambangkan dengan SN. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari deret bilangan aritmatika. Yang pertama, Sn sama dengan n per 2 dikali 2A plus n-1 dikali B. Rumus ini kita gunakan apabila kita memperoleh informasi mengenai nilai A dan B-nya. Tetapi kita bisa juga menggunakan rumus satunya lagi, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali A plus UN. Rumus ini bisa kita gunakan apabila kita punya data suku pertama dengan suku terakhirnya. Suku pertamanya adalah A dan suku terakhirnya adalah UN.
Kita akan lihat lagi contoh soalnya yang akan membantu kita untuk lebih memahami bagaimana pemakaian rumus SN. Contoh soal ketiga, hitunglah jumlah 35 suku pertama dari deret aritmatika 22 tambah 27 tambah 32 tambah 37 tambah seterusnya. Perhatikan cara penulisannya. Untuk deret aritmatika, antar satu bilangan dengan bilangan yang lainnya dipisahkan dengan tanda tambah. Sedangkan untuk yang UN tadi atau rumus suku ke N, itu antar satu bilangan dengan bilangan yang lainnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kita diminta untuk mencari S35, jumlah 35 suku pertamanya. Seperti tadi, kita akan tuliskan dulu, diketahuinya A-nya adalah 22 dan B-nya adalah 5. Kita diminta untuk mencari S35. Langsung saja kita gunakan rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Kita gantikan S35 sama dengan N-nya diganti dengan 35, 35/2 dikali 2 dikali 22. Karena A-nya 22 ditambah N-nya diganti dengan 35, 35-1 dikali 5. Jadi 35/2 dikali 2 kali 22 adalah 44, lalu 35 kurang 1 adalah 34 dikali 5. 35/2 dikali 44 ditambah 170. 44 ditambah 170 itu adalah 214. Jadi 35/2 dikali 214. Saya mencoret 2 dengan 214 karena 214 dibagi 2 itu adalah 107. Dan hasil akhirnya adalah 35 dikali 107, yaitu 3745. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan rumus ini. Pertama kita harus melanjutkan deret bilangan tersebut sampai suku yang ke-35, kemudian kita hitung secara manual jumlahnya. Tapi berkat rumus ini, kita akan dengan mudah mencari hasil dari jumlah 35 suku pertama. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat adalah hitunglah jumlah bilangan yang habis dibagi 3 antara 10 dan 100. Pertama-tama kita akan menuliskan dulu bilangan-bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 100, yaitu 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 21 sampai yang terakhir adalah 99. Jadi bilangan pertama kelipatan 3 yang lebih dari 10 adalah 12 dan bilangan terakhir kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 99. Jadi kita sudah punya bilangan pertama dan bilangan terakhir. Jadi untuk mencari SN-nya kita bisa gunakan rumus yang kedua. Tapi ada masalah karena kita tidak tahu N-nya berapa. Kita tidak tahu ada berapa bilangan pada deret tersebut. Jadi kita harus mencari dulu berapa nilai N-nya. Nah, seperti yang tadi kita tuliskan dulu A-nya adalah 12, kemudian B-nya adalah 3 dan UN-nya adalah 99 karena UN itu di sini suku yang terakhir. Jadi kita akan cari dulu berapa nilai N-nya dengan menggunakan rumus UN. Tadi UN adalah A plus N-1 kali B sama dengan 99. A-nya adalah 12 dan B-nya adalah 3. Kita masukkan nilai A dan B-nya, jadi 12 plus N-1 dikali 3 sama dengan 99. Berikutnya akan kita kalikan 3 dengan N dan min 1, sehingga menjadi 12 plus 3N min 3 sama dengan 99. 12 min 3 adalah 9, jadi 3N plus 9 sama dengan 99. Seperti pengerjaan operasi aljabar biasa, kita akan pindahkan 9-nya ke sebelah kanan tanda sama dengan, jadi 3N sama dengan 99 dikurang 9. 3N sama dengan 90 dan N-nya adalah 90/3 jadi 30. Dan kita sudah peroleh bahwa ada 30 bilangan dalam deret bilangan tersebut. Sekarang kita akan mencari SN-nya. Kita gunakan rumus yang kedua, SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Jadi S30 sama dengan 30/2 dikali A-nya adalah 12 dan UN-nya suku terakhir yaitu 99. 30/2 adalah 15 dan 12 ditambah 99 adalah 111. Jadi 15 dikali 111 sama dengan 1665.
Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 100 adalah 1665. Demikianlah pembahasan saya mengenai barisan dan deret bilangan aritmatika. Mudah-mudahan video tutorial ini akan membantu kalian untuk lebih memahami barisan dan deret bilangan aritmatika. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.